Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Insyaallah hadhihi al-lailah nuwasil ma qad intahina ilaih. Kita kemarin sudah sampai halaman 87, sekarang halaman 88. Ya betul kan ya, Mas Fajar? Ya, Ustaz. Qaul Ibnu Katsir rahimahullah. Tafadhal ibda Syekh Fajar. Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiqu lil ibadati wa fi'lu al-ibadati min ghairi tauhidin laysat bi'ibadatin. فمن عبد الله تارة وأشرك معه غيره فليس بعابد لله. يدل لذلك أن الله سمى الذين يخلصون له العبادة في الشدائد وعند ركوب البحار بحار وتلاطم الأمواج يفزعون ويلجؤون إليه وحده ويلجؤون إليه وحده ويعرفون في قربتهم أن تلك الآلهة ليست شيئا وأنها لا تنفعهم عند القروب ومع ذلك كله سماهم الله مشركين بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية. قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. التوحيد لا يسمى توحيدا إلا بإفراد الله بجميع أنواع العبادات فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها ولم يصرف أي شيء منها لغيره فقد وحده وإلا فلا. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Kita ketahui bahwasanya beliau adalah Ismail bin Umar Imaduddin Abdul Fida, lahir 701, wafat 774 Hijriah, termasuk talib muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ini secara makna, ya, karena di bawahnya di footnote-nya ada. Beliau mengatakan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan secara makna al-khaliq li hadhil asya' wal mustahiq lil ibadah. Yang menciptakan ini semua dialah yang berhak untuk diibadahi. Tadalla birububiyah 'alal uluhiyah. Beliau berdalil dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas tauhid uluhiyah. Bahwasanya tauhid rububiyah itu yastalzim, mengharuskan, konsekuensinya adalah tauhid al-uluhiyah. Dan lafaz yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini, ya, dalam tafsirnya, wa matmunuhu annahu al-khaliq ar-raziq malikud dar wa sakiniha wa raziquhum fa bihadza yastahiqu an yu'bad wahdahu wa la yusyrak bihi ghairuhu. Ini yang dikatakan oleh
Ibnu Katsir secara tekstualnya seperti itu. Man abada ma'allah ghairahu falaysa bi'abidin lillah. Barang siapa yang dia menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu pula dia menyembah selain Allah, maka dikatakan dia itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan mereka sebagai orang-orang musyrik. Allah Ta'ala katakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala mereka itu berada di atas kapal, ya, ditabrak oleh ombak yang menggunung, mereka berdoa kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Akan tapi tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan mereka sebagai orang-orang musyrik, walaupun ketika dalam keadaan terhimpit tersebut mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka, orang-orang musyrik ataupun bahkan yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang ateis, mereka ketika dalam keadaan yang demikian menghimpit tersebut, mereka tidak ada yang mereka minta tolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ikrimah mengatakan bahwasanya dahulu orang musyrik tersebut mereka naik kapal sembari membawa berhala-berhala mereka. Sembari membawa berhala-berhala tersebut ikut dibawa bepergian di atas kapal tersebut. Tatkala ombak mengombang-ambingkan mereka, mereka melemparkan berhala-berhala tersebut dan mengatakan berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Akan tapi ketika Allah selamatkan mereka, kembali lagi mereka mengerjakan kesyirikan wal-iyadu billah. Di manakah akal mereka? Kebodohan yang demikian nyata. Tauhid tidaklah dinamakan dengan tauhid kecuali mengesahkan Allah dalam semua macam ibadah. Maka barang siapa menaati Allah dalam semua apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tidak memberikan sedikit pun darinya untuk selain Allah, maka dia adalah seorang yang muwahhid. Dan jika tidak, walaupun hanya memberikan sedikit saja ibadah, sedikit saja kepada selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik. Wal-iyadu billah. Wasil Syekh Fajar. Madlulu tafarrudillahi bil khalqi. Qala al-imamu Abu Fidai Ismail bin Umar bin Katsirin sahibu tafsiri rahimahullahu ta'ala wa askanahu jannatuhu jannatihi al-khaliqul mujidu li hadhihi al-asya'i min al-adami man khalaqal insana wal arda was samaa wa ma fihima min al-khairati was thimari huwa al-mustahiqu lil ibadati wa ghayruhu makhluqun dha'ifun la yastahiquha. Qala subhanahu wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kullu man yamliku ad-durra wan naf'a fa innahu huwal ma'budu haqqan. Wal ma'budu la budda wa ay yakuna malikan lin naf'i wad durri. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا. Iya. Madlul tafarrud Allah bil khalqi. Yang dikatakan oleh, tadi lah kita singgung Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar ibnu Katsir
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menempatkan beliau di dalam surganya. Yang menciptakan semua ini dari ketiadaan, seperti manusia, bumi, langit, dan di antara keduanya dari kebaikan-kebaikan, buah-buahan, dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan selainnya itu adalah makhluk yang lemah, tidak berhak untuk diibadahi. Allah Ta'ala katakan, وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِرٍ. Dan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menguasai, memiliki walaupun kitmir, walaupun selaput putih itu yang membungkus biji kurma, kitmir. Walaupun sesuatu yang demikian remeh tersebut, mereka itu tidak menguasainya. Maka mengapa kok disembah? Mengapa malah diminta, dipinta? Berkata Ibnu Qayyim, kullu man yamlik ad-durra wan naf'a fa innahu wal ma'budu haqqan. Yang memiliki, yang menguasai madarat, manfaat, dialah yang disembah dengan hak. Kemarin telah kita jelaskan, zat yang disembah itu adalah yang pertama yang sempurna, dan yang kedua yang menguasai, memiliki manfaat dan madarat. Itu ya syarat mengapa disembah. Dan tadi telah disinggung ya tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dikit di sini saya tambahkan, apa perbedaan antara tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah? Kalau tauhid rububiyah itu ya ta'allaq bi af'alillah. Tauhid rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid uluhiyah terkait dengan perbuatan hamba. Yang kedua, tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang untuk bertauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu yatadhamman, terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah terkait dengan keyakinan, dengan ucapan. Kalau tauhid uluhiyah terkait dengan amal, bersamaan dengan keyakinan tentunya. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid al-ma'rifah, tauhid al-itsbat. Kalau tauhid uluhiyah adalah tauhid al-qasd wa talab. Tauhid rububiyah terkait dengan al-umur al-kauniyah, perkara-perkara alam semesta ini. Adapun tauhid uluhiyah terkait dengan al-umur asy-syar'iyyah, perintah-perintah syar'i. Tauhid rububiyah terambil dari nama Ar-Rabb, sedangkan tauhid uluhiyah dari al-ilah, al-ma'bud. Tauhid rububiyah terkait dengan bahwasanya annallah khaliq kulli syai'. Kalau tauhid uluhiyah kaitannya pada la ilaha illallah. Tauhid rububiyah diyakini oleh kebanyakan kaum musyrikin. Diyakini oleh kebanyakan kaum musyrikin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah diingkari oleh mereka. Tauhid rububiyah tidaklah menjadikan memasukkan seseorang ke dalam Islam, sedangkan tauhid uluhiyah dia adalah seorang muslim, seorang yang muwahhid. Itu di antara perbedaan baina tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-uluhiyah. Wasil Syekh Fajr, fadl tanawu'il ibadat. Ya. Fadlu tanawwu'il ibadati. Wa min fadlillahi ala ibadihi an syara'a lahum anwa'an 'adidatan minal ibadati yataqarrabuna biha ilaihi. Wal mar'u la ya'lamu bi ayyiha yadkhulul jannata. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, man tanawwa'at a'maluhu al-mardiyatu al-mahbubatu lahu fi hadhihi ad-dari tanawwa'atil aqsamu allati
يتلذذ بها في تلك الدار وتكسرت له بحسب تكثر أعماله هنا وكان مزيده بتنوعها والابتهاج بها والالتزاز هناك على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرا وجزاء ولذة وألما يخصه لا يش لا يشبه أثر الآخر وجزاؤه ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام أهل النار وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات فليست لذة من ضرب في كل مرضات الله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منها ولا ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته كألم من ضرب بسهم واحد في مساخطه والعبد تعلو درجته عند ربه إذا ازدادت عبوديته له قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ولما بين المصنف أن الواجب أن نعبد الله وحده ذكر شيئا من أنواع العبادة فقال وأنواع أصناف العبادة التي أمر الله بها عباده وتعبدهم بها كثيرة جدا ذكر مصنف رحمه الله منها 17 مثالا لأنواعها فقال نعم Fadlu tanawwu'il ibadat. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atas hamba-hambanya itu macam-macam dari ibadah yang mana mereka bertaqarrub kepada Allah dengannya. Dan seseorang tidaklah mengetahui dengan amalan yang mana dia masuk surga. Amalan-amalan tersebut demikian banyak dan seseorang tidaklah mengetahui di pintu mana, di amalan apa dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, ya. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri. Jadi jangan disepelekan yang namanya kebaikan. Bisa jadi dengan kebaikan tersebut, walaupun dianggap remeh, akan tapi bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang amalan yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah itu bermacam-macam di dunia ini, amalan-amalannya yang dia kerjakan banyak, dia Masya Allah memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, hafalan Al-Quran pun juga Masya Allah, rajin tilawah Al-Quran, banyak amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah yang dia lakukan, maka tanawwa'atil aqsam allati yatalazzat biha fitil qadar. Maka demikian pula nanti di surga insya Allah kelezatan
yang dia jumpai pun juga bermacam-macam. Bermacam-macam, beraneka ragam, banyak, ya, sesuai dengan banyaknya amalan yang dia kerjakan di sini, yaitu di dunia. Ya, semakin banyak amalannya, maka akan semakin banyak kelezatan yang dia jumpai. Dan demikianlah sebaliknya. Yang amalannya sedikit, maka juga sedikit pula kelezatan yang ia jumpai. Balasannya, asarnya, pengaruhnya itu tidaklah sama. Ya. Kita rasakan seperti itu, ya kan? Asar, pengaruh daripada sholat berbeda dengan pengaruh kita berpuasa, membaca Al-Quran. Ibadah-ibadah tersebut pengaruhnya bermacam-macam. Berwudu, ya kan? Bermacam-macam pengaruhnya. Balasannya pun juga bermacam-macam. Oleh karena inilah maka bermacam-macam kelezatan bagi ahli surga, demikian pula bermacam-macam azab untuk ahli nar wal iyadzu billah. Dan seorang hamba itu bila mana semakin menghamba kepada Allah, maka akan semakin tinggi derajatnya, maka akan semakin sempurna. Dia menghambakan diri kepada Allah, maka semakin pula dia mendekati yang namanya kesempurnaan. Maka yang terbaik ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah tentunya manusia yang termulia, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian penulis rahimahullah membawakan bab wa anwa'ul ibadah. Setelah dijelaskan tadi tauhid, kita diperintahkan untuk beribadah dengan mentauhidkan Allah, maka penulis kemudian menyebutkan anwa al-ibadah, macam-macam ibadah. Nah. Qala al-musannif rahimahullah wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Qala Syarih rahimahullah ajallu anwa'il ibadati mithlul Islami wal imani wal ihsani wa hadhihi thalathatu a'la maratibid dini wa ahammu anwa'il ibadati lidzalika bada al-musannifu biha fal ismu bi arkanihi Fal islamu bi arkanihi min salatin wa siyamin ibadatun wa kadzal imanu bi a'malihi al-batinati kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa kadzalikal khaufu wal mahabbatu war raja'u ila ghairi dzalika fa kullu ma yata'allaqu bil qulubi dakhilun fil ibadati bal huwa a'la anwa'il ibadati wa a'zamuha wa martabatul islami hiya awsa'u dawairid dini yaliha martabatul imani wa hiya atyaqu min dairatil islami thumma dairatil ihsani wa hiya atyaqu tilka dawairi wad-dakhiluna fi dairatil ihsani humul aqallu min ibadillahi wa hiya martabatun zakiyatun aliyatun la yanaluha illa man yastafahumullahu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ahwalul qulubi wa a'maluha mislu mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa khasyatillahi wat tawakkuli alaihi was-sabru ala hikamihi wa syukri lahu wa inabati ilaihi wa ikhlasil a'mali lahu mimma yatafadalan nasu fihi tafadulan la ya'rifu qadarahu
illa Allahu azza wa jalla. Nah, qala al-Imam rahimahullah wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Islam sebagaimana yang kita ketahui terkait dengan amalan-amalan yang zahir, iman, amalan-amalan yang batin ya, rukun iman, wal ihsan, ihsan adalah puncak daripada ibadah hati. A'la anwa'il ibadah, derajat tertinggi daripada ibadah. Dia beribadah merasa melihat Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau berbicara secara mujmal, secara general terlebih dahulu. Di sini disebutkan oleh pensyarah hafizahullah fa kullu ma yata'allaq bil qulub dakhil fil ibadah. Yang terkait dengan hati itu masuk ke dalam ibadah. Bahkan macam ibadah yang paling tinggi, yang paling agung. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui dari Abu Bakar ya kan, tidaklah mengungguli dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, akan tapi dengan sesuatu yang telah terpatri, terpanjang kuat di dalam hati. Ya. Orang-orang Khawarij, nah, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalian akan meremehkan sholat kalian, puasa kalian, bila mana melihat ibadahnya mereka, ibadahnya orang-orang Khawarij tersebut. Akan tapi dikatakan oleh Nabi SAW, mereka itu yang ruku minan din, kama yang ruku asahu minar romiyah. Akan tapi orang-orang Khawarij tersebut, walaupun ibadahnya seperti itu, mereka keluar dari agama sebagaimana panah yang keluar dari busurnya, dari sasarannya tersebut. Maka masalah hati ini adalah masalah yang urgent ya, yang hendaknya kita perhatikan. Maka dikatakan oleh siapa itu ya, saya lupa ya, bila mana aku menghabiskan malam dengan sholat, kemudian di pagi hari aku membanggakan diriku tersebut, itu tidaklah aku sukai. Yang lebih aku sukai adalah bila mana aku menghabiskan malam dengan tidur, kemudian aku menyesal, aku menangis. Itu lebih aku sukai daripada menghabiskan malam untuk sholat, kemudian di pagi hari ujub, ya, di pagi hari takjub. Padahal sudah menghabiskan malam dengan sholat. Tapi pagi harinya ujub, ya, bangga diri, waliyadzubillah. Lebih baik dia tidur dan menyesal, ya, dan tidak membanggakan dirinya. Dan karena termasuk perkara yang membinasakan, salah satunya adalah ujub. Salat muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, syuhun muta'un, dan salah satunya adalah ijabul mar'i binafsihi, seseorang yang takjub dengan dirinya. Kemudian beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan. Paling luas lingkarannya itu Islam. Di dalamnya lagi, kalau kita gambarkan kan seperti ini ya. Ini lingkaran Islam, kemudian di dalamnya lagi lingkaran iman, dairah, dan di dalamnya lagi adalah lingkaran ihsan. Ya. Jadi ihsan itu demikian yang paling tinggi. Dan yang memasuki lingkaran ihsan tersebut itu yang paling sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang sampai kepada derajat zakiyah aliyah.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, setelah menjelaskan amalan-amalan hati, beliau menjelaskan mimma yatafadhal an-nas fihi tafadhulan la ya'rif qadrahu illallah. Hati, perkara hati tersebut, amalan-amalan hati tersebut, syukur, bertobat, ikhlas, manusia bertingkat-tingkat, tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama sholat, akan tapi dua orang tersebut pahalanya satunya sempurna, satunya lagi tidak mendapatkan pahala atau bahkan mendapatkan dosa, waliyadzubillah. Tidak ada yang mengetahui keikhlasan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wasil Syekh Fajar atau ganti, atau masih lanjut? Lanjut dulu ya, enggak apa. Nah, Ustaz. Qala al-musannif rahimahullah wa minha ad-du'a'u wal khawfu war raja'u wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'azatu wal istighatsatu wal zabhu wan nazru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Anwa'un, ya, qala syarih rahimahullah, anwa'un minal ibadati wa minha ay min anwa'il ibadati aydan allati amara Allah biha ad-du'a'u wa inzalul hawaiji bihi subhanahu wal khawfu minhu azza wa jalla war raja'u wat tama'u bima 'indallahi wat tawakkulu wa tafwidul umuri ilaihi والرغبة فيما عند الله والرهبة منه عز وجل والخشوع لله والخشية منه والإنابة إلى الله والرجوع إليه والاستعانة به سبحانه والاستعاذة بالله من كل شر والاستغاثة به عز وجل من كل كرب والذبح له وحده من كل كرب من كل كرب والذبح له وحده وكذلك النذر لا يكون إلا له وحده وغير ذلك من أنواع العبادة المتنوعة التي أمر الله بها كبر الوالدين kabiril terkena كبر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف وحسن الخلق وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالعبادة تشمل جميع أنواع الطاعات وتتضمن كمال الحب وكمال التعظيم وكمال الرجاء والخشية. قال ابن القيم رحمه الله العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراضي المحبوب وأوامره فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. ليس فوقها غاية. Nah, tadi untuk gambar ini yang paling kecil apa? Kalau digambarkan seperti ini yang paling kecil Islam tentunya ya. Karena ihsan yang paling gede, kalau sudah ihsan insya Allah dia ini lingkaran yang kedua iman dan lingkaran yang paling kecil adalah Islam. Yang Islam belum tentu iman dan ihsan, akan tapi yang ihsan lingkaran paling gede ini, maka tentunya dia adalah seorang mukmin, seorang yang muslim.
Kalau digambarkan dengan seperti ini. Qala Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah wa minha ad-du'a wal khauf wa raja'u wa tawakkul wa raghbatu wa rahbatu wal khusyu' wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatsatu wa dzabhu wan nadhru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha. Ada amalan-amalan hati. Beliau juga mencontohkan di sini amalan yang zahir ya, adzabh, an-nadhr, amalan lisan. Di sini disebutkan definisinya sedikit ya. Ar-rahbatu minhu azza wa jalla wal khusyu'u wa ghairu dzalika min anwa' al-ibadah al-mutanawwi'ah allati amara Allahu biha. Jadi ibadah itu ya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah cintai, yang Allah balas, yaitu namanya ibadah. Dan setiap ibadah tersebut tentunya kita membutuhkan dalil ya. Seperti birrul walidain, silaturahim, memuliakan tamu, berakhlak yang baik. Ini semuanya adalah dicintai oleh Allah, diridhai olehnya. Maka itu adalah ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, insyaallah teman-teman hafal ini ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah wa dhahirah. Segala aktivitas yang dicintai oleh Allah, diridhoi olehnya. Jadi ini yang dinamakan dengan ibadah. Dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ubudiyah itu mengumpulkan kesempurnaan cinta ya, puncak cinta, puncak perendahan diri, puncak ketaatan terhadap apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diridhoi oleh zat yang dicintai. Demikian juga perintah-perintahnya. Itulah tujuan yang tidak ada di atasnya tujuan. Kamalul hub ma'a kamal az-zul. Puncak kecintaan dan puncak perendahan diri. Seorang pembantu dia merendahkan diri di hadapan majikannya, tapi tidak mencintainya. Orang tua mencintai anaknya, demikian cinta, tapi tidak merendahkan diri kepada anak-anaknya tersebut. Sedangkan ibadah ini kita dengan penuh kecintaan dan penuh kerendahan diri. Gimana ganti, Syekh Fajar? Ya, boleh Ustaz kalau ngikut Ustaz aja. Man ba'da Syekh Fajar. Ini. Nah, Syekh Rodi. Yang mengangkat tangan. Nah, Masya Allah. Tafadhal Syekh Rodi. Min qaulil muallif kulluha lillahi ta'ala. Naam, kulluha lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala kulluha lillahi ta'ala wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم ذكر أن جميع أنواع العبادة كلها لله تعالى
لا يصلح منها شيء لغير الله. والدليل على ذلك قوله تعالى وأن المساجد أي أماكن الصلوات أو أعضاء السجود كلها ملك لله فلا تدعوا ولا تسجدوا بها لغيره ولا تشركوا في الأرض مع الله أحدا كائنا من كان فإن الأرض جميعها ملك لله وحده فأفردوه فيها بالعبادة أمر فأفرضوه فيها بالعبادة فمن نعم. صرف نعم Nah, habis itu dulu saya rapi. Kulluha lillahi ta'ala. Al-ibadah kulluha lillahi ta'ala. Anwa'ul ibadah kulluha lillahi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalil yang cukup ya untuk mengatakan semua ibadah itu hanyalah untuk Allah semata. Kalau dia mengatakan mana dalil menyembelih itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya cukup kita katakan ini. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Al-ibadah hakullahi wahdah. Ibadah itu adalah hak Allah semata. Wa annal masajida, masajid telah kita bahas kemarin, tempat untuk sholat ataupun anggota tubuh ketika sujud tersebut, anggota tubuh untuk sujud. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-masajid bisa anggota-anggota sujud tersebut ataupun tempat-tempat untuk sholat. Dan kemarin telah kita tambahkan makna yang ketiga, yaitu bumi semuanya. Berdasarkan hadits Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Di manapun kita bisa menegakkan sholat, tentunya kecuali di toilet ataupun di kuburan. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kok seseorang mengerjakan kesyirikan? Fala tad'u la tasjudu biha li ghairi. Janganlah beribadah, janganlah berdoa. Ma'allahi ahadan, ya. Ahadan kita ketahui adalah nakirah fi siyakin nahyi, ya. Fala tad'u. Nakirah dalam konteks pelarangan, maka dia umum. Kainan man kana, siapapun itu. Walaupun malaikat, walaupun seorang rasul, tidak boleh seseorang menyekutukan Allah dengannya. Bumi semuanya milik Allah. Maka esakanlah Allah dalam ibadah. Naam, syaradi wasul. نعم فمن صرف منها أي من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف أو غيرها Dzakaraha al-musannifu أو غيرها ولو شيئا يسيرا لغير الله مثل لو دعا غير الله من الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله أو من الأموات أو الغائبين أو الأصنام أو الأشجار أو رجاهم أو خافهم أو سألهم أو قضاء الحاجة أو سألهم قضاء الحاجة Naam. أو تفريج القربات أو غير ذلك فهو مشرك كافر أي الشرك الأكبر والكفر المخرج عن الملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن المسلمين متفقون على متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد
ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك. Nah, barang siapa yang memperuntukkan darinya, ya, dari ibadah-ibadah tersebut, syai'an, sesuatu, walaupun yasir, walaupun sedikit, li ghairillah, untuk selain Allah, maka dia adalah musyrik, kafir. Seperti berdoa kepada selain Allah dari orang-orang yang hadir, ya, terhadap perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Orangnya ada di hadapannya, tapi diminta perkara-perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Maka itu adalah sebuah kesyirikan. Atau minta kepada para mayit atau orang-orang yang tidak ada di hadapannya, ya, diteriakin dan tidak ada di hadapannya, dan tidak pula dia menggunakan telepon ya zaman sekarang. Betul-betul tidak ada akses untuk menghubungi orang tersebut. Dia panggil-panggil, ya. Ataupun berhala-berhala, pohon-pohon, mengharapkan kepada mereka, takut kepada mereka. Ini adalah musyrik kafir dengan kesyirikan yang besar, kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Apa beda antara syirik dan kafir? Musyrik dan kafir, ya, kafir ini lebih umum. Kalau musyrik itu secara bahasa kan dari kata ataswiyah, menyamakan. Kalau kufur, al-juhud, mengingkari. Setiap musyrik dia adalah kafir, dan setiap yang kafir itu ya musyrik. Kafir ini lebih umum daripada musyrik. Musyrik bisa jadi dia menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah, musyrik. Tapi kafir, dia memang orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang menyamakan, musyrik dan kafir itu sama. Karena pada hakikatnya tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang tidak menyembah apapun. Tidak ada yang menyembah apapun. Orang kafir tersebut, ittakhadha ilahahu hawa. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Walaupun dia mengatakan tidak menyembah apapun, tapi dia sejatinya menyembah hawa nafsunya. Nah, Basyil Syahrul. والفرق بين الشرك والكفر أن الكفر أعم فكل مشرك كافر ولا أكثر فمن طاف على قبر أو دعاه من دون الله فهو مشرك ويسمى كافرا ومن استهزأ بشيء من الدين فهو كافر ولا يسمى مشركا بل استهزاؤه كفر وأما في الآخرة فمآل الكافر والمشرك سواء فكلاهما مخلد في النار والعياذ بالله قال تعالى في حق الكافر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وقال في حق المشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Iya, ini tadi yang telah kita singgung barusan, al-farqu baina syirki wal kufr. Kufur itu lebih umum, ya. Setiap musyrik itu kafir dan tidak sebaliknya. Yang tawaf, mengitari kuburan, berdoa kepada selain Allah itu musyrik. Dia dinamakan juga kafir, ya. Yang memperolok sesuatu dari agama, maka dia itu kafir. Dan tidak dinamakan dengan musyrik. Akan tapi di akhirat tempat kembalinya adalah sama, ya. Orang kafir ataupun orang musyrik
semuanya keduanya kekal di neraka wal iyadzu billah. Qala ta'ala fi haqqil kafirin innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Dan Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang musyrik, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Naam, Syekh Rawi. والدليل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر قوله تعالى ومن يدعو ومن يصرف ومن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كأن يدعو مع الله إلها آخر من الأموات أو الأوثان أو الأحجار أو غيرها لا برهان له أي لا حجة ولا دليل له به أي بتلك العبادة التي أشرك فيها مع الله. وهذا القيد لا يفهم منه أن هناك من يعبد غير الله بحجة وإنما أتي به ليبين لهم أنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك فليست عبادتهم عن دليل إنما عن ضلالة وأهواء لا عن هداية ووحي فمن فعل ذلك فقد توعده الله بقوله فإنما حسابه وعقابه عند ربه يوم القيامة بخلوده في النار إنه أي من أشرك معه غيره لا يفلح لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة وأولئك هم الكافرون الخارجون عن ملة الإسلام وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو قذرا أو غير ذلك. Ad-dalil sebentar, ad-dalil ala kufri man sarafa syai'an min al-ibadati li ghairillah. Dalil sesungguhnya yang memberikan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah itu musyrik kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa may yad'u, yaitu wa may yad'u maksudnya adalah yang memberikan satu macam dari macam-macam ibadah untuk selain Allah seperti berdoa ma'allahi ilahan akhar dari yang mati ataupun berhala-berhala batu-batu la burhana lahu, tidak ada dalil padanya. Ini ibadah tersebut ataupun doa, kalau ini adalah doa masalah doa masalah ataupun doa ibadah, pastilah itu tidak ada dalilnya, tidak ada hujjah, tidak ada pembenaran. Jangan dimaknai la burhana lahu bihi, itu di sana ada berdoa kepada selain Allah yang ada dalilnya, tidak. La yufham minhu anna hunaka man ya'bud ghairallah bihujjah. Janganlah dipahami kalau di sana ada yang beribadah kepada selain Allah dengan hujjah. La burhana lahu bihi, ini adalah liyubayyin lahum annahu la hujjata li ahadin fi da'wa syirk. Bahwasanya kesyirikan mereka tersebut pastilah tidak ada hujjahnya, tidak ada dalilnya. Karena sebagaimana kita ketahui sifat itu ada dua, kasyifah. Ini yang kita maksud dengan sifat
kasyifah, menjelaskan, menambah penjelasan saja. Adanya satu lagi yang sifat yang muqayyidah. Satunya lagi muqayyidah. Yang menentukan ya. Yang qaid. Apa qaid itu bahasa enaknya? Contohnya seperti ini. Di kelas tersebut Zaid itu satu. Zaid itu hanya satu. Ja'a Zaidun al-alimu. Al-alimu di sini bukanlah muqayyidah, bukanlah untuk menentukan, akan tapi untuk menambah penjelasan. Ja'a Zaidun al-alimu. Datang Zaid. Zaid adalah seorang yang alim. Ja'a Zaidun al-alimu. Ini kasyifah. Kalau di kelas tersebut ada dua Zaid, Ja'a Zaidun al-alimu. Satunya jahil, satunya alim, maka inilah yang dinamakan dengan sifat yang muqayyidah. Ja'a Zaidun al-alimu. Datang Zaid yang alim. Bukan yang saya maksud yang jahil, akan tapi yang alim. Ini namanya sifat yang muqayyidah. Kalau tadi Ja'a Zaidun sudah dipahami, Ja'a Zaidun, oh Zaid sudah datang. Zaid yang itu. Akan tapi ditambahi al-alimu untuk menambah penjelasan. Seperti itu tadi, la burhana lahu bihi itu adalah kasyifah, bukan untuk muqayyidah. Bukan untuk membenarkan kalau di sana ada orang yang menyembah selain Allah dan dia memiliki dalil. Tidak. La yuflihu fid dunya wala fil akhirah. Innahu la yuflihu al-kafirun. Orang kafir itu di dunia, di akhirat tidak akan beruntung. Pastilah tidak akan beruntung. Kehidupan mereka yang enak malah kehidupan mereka yang enak malah menjadikan mereka hisabnya semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ya, muqayyidah yang membatasi. Yang membatasi Ja'a Zaidun al-alimu. Ya, jazakallahu khair ya Syekh Abdul Jabbar. Untuk membatasi, yang dimaksud adalah yang alim bukan yang jahil yang datang tersebut. Mungkin tadi mau dilanjutkan tapi waktunya sudah habis. Tidak mengapa ya. Syekh Rodi Afan sudah. Nah, sudah jam 9 ini. In kana hunaka soal, mungkin sa'il yas'al. Bila mana ada pertanyaan mungkin. Mau nanya, Ustaz. Nah, Syekh Fajar. Assalamualaikum, Ustaz. Mau nanya, kalau tadi disebutin bahwa orang yang misalnya beribadah hanya kepada Allah, maka dia disebut muwahhid, dan orang yang melakukan satu saja dari misalnya kesyirikan, itu disebutnya musyrik. Kalau di antara dua itu bagaimana kalau misalnya dia Islam gitu, tapi dia melakukan salah satu kesyirikan, entah dia dengan mungkin ngasih sesajen atau dia menyembelih pada selain Allah gitu, tapi dia tidak mengetahui bahwa itu kesyirikan yang kesyirikan yang membuat dia kesyirikan yang nggak boleh gitu. Dia masuknya berarti nggak masuk muwahhid dan nggak masuk musyrik, atau bagaimana? Jazakallahu khair. Jazakallahu khair Syekh Fajar. Ini yang mungkin masuk ke dalam pembahasan tentang itu ya, al-udhuru bil jahli. Ada yang menetapkan hal tersebut, ada yang menafikan. Bagi yang berpendapat yang ya ada uzur, ya mereka dikasih uzur karena kejahilan tersebut. Yang sholat katakanlah sujud di depan kuburan, bila mana memang tidak mengetahuinya, maka mendapatkan uzur. Ya wallahu alam terkait hal tersebut ya. Yang jelas kalau dia yang mengetahui maka dia tidak ada khilaf, maka dia tentunya adalah dihukumi musyrik. Tapi yang tidak mengetahui memang
benar-benar tidak mengetahui, bukan karena dia lalai, bukan karena dia malas untuk menuntut ilmu, memang betul-betul dalam di istilahnya di dunia lain katakanlah, maka diberi udzur ya wallahu alam. Karena kalau kita praktekkan hal tersebut ya banyak. Kalau kita pakai ya, berbeda dengan negeri Saudi yang mana dari awal pembukaan telah kita singgung ya, bahwasanya salah satu usul ini kitab ini dibacakan di masjid-masjid ya. Berbeda dengan di negeri kita. Kalau dipraktekkan hal tersebut kemudian dihukumi musyrik, ya tentunya sangat teramat banyak orang musyrik di negeri kita ini. Kadang kita lewat ya, di jalan itu ada bunga-bunga di hari Jumat pagi katakanlah. Praktek yang seperti itu demikian banyak karena kejahilan di negeri kita ini. Ya wallahu alam. Syekh Fajar. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan banyak kali, Syekh Abdul Jabbar. Para ulama mengatakan bahwa tanda seorang itu bertambah dan manfaat ilmiah adalah rasa takutnya bertambah. Apakah jika seorang belajar kemudian dia masih sering terjatuh pada dosa yang sama berkali-kali dan terkadang dosa besar, tapi dia cepat sadar dan hatinya berusaha memperbaiki diri, tapi masih kesulitan karena sering ikut hawa nafsu, dapat dikatakan ilmu bertambah dan punya kebutuhan besar. Terlebih lagi dia merasa hafalan ilmunya tidak banyak dan pemahaman biasa-biasa saja. Ya tugasnya tugasnya ada dua. Dia tetap menuntut ilmu tersebut, tetap haruslah dia lakukan. Karena dengan menuntut ilmu tersebut dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan darinya kemudian dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian kok saya menuntut ilmu tapi khasyah saya ini kok kayaknya nggak bertambah. Ya tidak. Jangan hanya melihat pada satu sisi tersebut. Ya. Lihatlah sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan pintu-pintu yang ada yang bisa kita masuki. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Sama seperti seseorang yang bertanya ya, kepada Syekh Saleh Al-Syekh, gimana saya ini? Saya sudah menuntut ilmu seakan-akan ilmu saya tidak bertambah. Jangan engkau mengatakan tidak bertambah. Jangan engkau mengatakan begitu-begitu saja. Tidakkah dengan ilmu tersebut engkau bisa beribadah dengan benar, engkau bisa mengenal akidah yang benar, engkau terselamatkan dari akidah yang batil. Demikian pula engkau adalah termasuk dalam sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan bukan berarti dengan demikian kita benarkan jatuhnya dia dalam perbuatan dosa yang berulang-ulang tersebut. Ya tetap dia harus menuntut ilmu, dan yang kedua dia harus berusaha keras untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iqla' anit tanbi wa nadam ala mafat wal azm ala ya'uda ilaih. Meninggalkannya, menyesalinya, dan berusaha keras untuk tidak terjatuh lagi. Bahkan ada hadisnya yang kita ketahui ya kan, seorang hamba berbuat dosa kemudian beristighfar minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Kemudian dia terjatuh lagi, maka Allah ampuni. Dia terjatuh lagi, dia beristighfar bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Tapi tidak kemudian kita meremehkan perbuatan dosa tersebut, ya tetap menuntut ilmu harus, dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut juga haruslah dilakukan. Ditakutkan kalau dia, kalau demikian saya tidak menuntut ilmu, ya nanti bisa malah, waliyatubillah, kalau malah lebih parah ya, keadaannya. Wallahu alam seperti itu ya, Syekh Abdul Jabbar. Mungkin cukup? Syekh Fajar cukup?
Syekh Diar nggak ada suaranya. Ya, Ustaz. Cukup, Ustaz. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada ikhwan sekalian. Insyaallah nuwasil fi al-usbu al-qadim wa naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.